Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayuma Degita Faluvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah Cloud Computing, yaitu pada Red Hat di chapter 8 dengan judul Lab Automating Customized Cloud Application Launch. Nah, jadi di sini kalau kita lihat dari outcomes-nya, pada lab ini kita akan menyiapkan deployment aplikasi 3 tier dengan menggunakan template hot berbasis YAML. Jadi di sini kita akan praktik menggunakan YAML ya. Selanjutnya, kita juga akan menambahkan konfigurasi Cloud Init untuk database dan juga web tier-nya. Kemudian menjalankan stack dan memverifikasi bahwa aplikasi web itu bisa diakses dan berfungsi dengan baik. Nah, di sini sebelum kita memulai ke instruction-nya, langkah pertama, seperti biasa kita akan melakukan start terlebih dahulu, yang dimana perintah Lab Cloud Apps Review Start ini itu untuk menyiapkan seluruh research yang digunakan pada praktik kali ini. Nah, caranya kita bisa pergi ke Lab Environment, lalu kita ke Workstation. Di sini kita bisa open console. Oke, untuk melihat terminalnya, di sini saya sudah open console. Jadi tampilan terminalnya seperti ini. Ini bisa kita full screen, kita ke view. Nah, ini kita full screen supaya tampilannya lebih enak. Ini kita belah dua aja. Oke, seperti ini. Nah, yang pertama kita akan melakukan start terlebih dahulu dengan perintah Lab Cloud Apps Review Start. Di sini kita ketik perintahnya Lab Cloud Apps Review Start. Oke, di sini bisa kita enter. Nah, kita tunggu sampai prosesnya ini selesai, yang dimana sampai dia bisa menampilkan hasil sukses semua ya. Selanjutnya baru kita bisa lanjut ke poin 1.1. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita ke poin 1.1 yang dimana di sini kita akan coba edit file YAML-nya ya. Edit the template file by adding the missing parameter. Jadi di sini kita akan coba untuk edit file YAML-nya yang dimana kita open terlebih dahulu file YAML-nya dengan perintah vwebApp-stack.yaml. Nah, ini nanti di sini akan muncul isi dari file YAML tersebut. Kita lihat dulu apakah kerekam. Oke, ini ke record. Mungkin langsung saja kita ketik ya di sini vwebApp min-stack.yaml. Nah, untuk teman-teman jangan sampai saat penulisan perintah itu ada yang typo ya, karena nanti bisa menyebabkan error. Jadi kita harus benar-benar teliti untuk setiap perintah yang kita ketik itu harus sama-sama instruction yang ada di Red Hat ini. Oke, di sini perintahnya vwebApp-stack.yaml. Ini kita enter. Nah, di sini dia akan muncul isi dari file YAML itu sendiri. Nah, tugas kita di sini adalah menambahkan beberapa bagian yang masih kosong di file ini sesuai dengan instruction yang ada di Red Hat-nya. Yang pertama itu kita lihat di parameters public net ID, yang dimana ini bisa kita lihat ini ada public net ID yang dimana defaultnya ini masih kosong, jadi kita bisa menambahkan untuk defaultnya di sini kita tambahkan provider data center. Oke, di sini kita sebentar ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan provider.
sebentar, untuk indentasinya jangan lupa karena di YAML ini sendiri itu karena file ini tuh berbasis YAML, jadi untuk indentasi dan juga spacingnya itu harus benar. Karena kalau misalkan ada yang salah spasi atau salah indentasinya itu bisa nyebabin error juga. Jadi di sini kita harus benar-benar teliti. Nah, yang pertama di sini setelah titik 2 itu adalah spasi 1 kali, lalu kita ketik provider min data center. Oke. Provider min data center. Oke, jika sudah, selanjutnya ke bagian external network. Nah, di bagian ini kita cari lagi untuk external network ya. Oke, sebentar. Nah, di sini kita nemu external network bagian ini yang dimana type-nya itu masih kosong, jadi kita akan menambahkan type-nya itu yang sesuai dengan Red Hat, yaitu OS Neutron Net. Ini di external network ya. Oke, di sini kita coba ketik OS .2.2. Nah, ini indentasinya kita perhatikan type-nya itu menjorok ke dalam. Jadi di sini kita hapus supaya dia lurus dengan properties. Oke, di sini selanjutnya itu adalah neutron .2.2 net. Untuk penulisan kapital dan huruf kecil itu juga diperhatikan ya. OS Neutron Net. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke external subnet, kita tambahkan juga di type-nya itu adalah OS Neutron Subnet. Kita ke external subnet di sini. Nah, ini ada type-nya itu masih kosong juga. Kita tambahkan di sini adalah OS .2.2. Oke, ini indentasinya kita hapus. Oke, lalu kita tambahkan di sini neutron .2.2 subnet. Nah, seperti ini. Apakah benar? Oke, di sini oke, benar ya, di sini kita menambahkan OS-nya .2.2 neutron subnet, yang dimana perintah ini OS neutron .2.2 net dan juga OS neutron .2.2 subnet ini untuk nambahin tipe resource neutronnya yang diperlukan supaya jaringan eksternal dan subnetnya itu bisa dibuat oleh stack sendiri. Jadi kita harus menambahkan neutronnya di sini di external network dan juga external subnet seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita ke bagian ini, kita tetap di vweb-app-stack.yaml. Selanjutnya kita ke bagian database server. Sini kita ke bawah, yang dimana untuk kita ke bawah ataupun ke atas itu kita menggunakan keyboard, yang dimana menggunakan panah atas dan juga panah bawah ya. Oke, di sini kita cari bagian database server. Database server. Loh. Oke, mungkin terlewat. Di sini kita naik lagi ke atas buat mencari database server.
Sebentar. Ini tadi eksternal subnet. Udah. Setelah itu di bagian database server. Mana ya? Oke, kita coba cari pelan-pelan ya di sini. Untuk database server, untuk menambahkan US Nova server. Oke, ini server Flavor. Oke, ini network setup. Nah, di bagian ini ya, ini ada database server. Untuk di type-nya ini masih kosong, jadi kita harus menambahkan type-nya itu adalah OS Nova Server. Oke, di sini langsung saja OS .2.2. Ini jangan lupa indentasinya. Oke, sudah. Ini Nova Server. Nah, sudah. Di sini selanjutnya kita pastiin untuk 1.4. Ini di bagian app server kita akan menambahkan type-nya juga. Kita lihat di app server ya. Nah, untuk di app server ini juga type-nya masih kosong, jadi kita harus menambahkan OS Nova Server. Nah, ini indentasinya jangan lupa. OS Nova Server. Oke, untuk portnya di sini kita tambahkan itu adalah 3306. Oke, di sini portnya, nah di bagian ini ya sepertinya. Sebentar, kita cek dulu. OS di app server.
Nah, di port di bagian ini ya, ternyata bukan di bagian atas. Jadi untuk di port ini kita tambahkan portnya adalah 3306. Ini 3306 petik. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita ke poin 2, yang dimana di poin 2 ini kita akan mengedit edit the template file by adding the user data record in the database their instance configuration. Oke, jadi kita akan cari bagian user data format raw pada poin user data ini ya. Nah, di sini nanti kita akan menambahkan bagian template-nya sesuai dengan yang ada di instruction-nya. Oke, kita lihat dulu di sini user data. Oke, untuk di bagian ini itu ternyata kita tambahinnya di user data bagian database server. Nah, untuk database server itu kan tadi ada di atas ya. Di sini database server. Nah, di sini database server, jadi kita akan menambahkan bagian template-nya di bagian sini. Oke, di sini kita akan menambahkan template-nya itu mulai dari pagar tanda seru bin slash base ini ya, sampai EOF. Sebentar. Oke, di sini kita gunakan spasi untuk indentasinya. Nah, di sini kita tambahkan dulu pagar, lalu tanda seru, lalu slash bin slash bus. Oke, di sini kita enter. Selanjutnya di sini kita cat. Untuk penulisannya jangan lupa ya, di sini harus benar-benar teliti. Jangan sampai ada yang salah. Oke, seperti ini MySQL min u root. Kita cek lagi cat EOF MySQL min u root. Oke, ini kita enter. Setelah itu di sini grant all privilege grant all privilege on to do titik, lalu di sini ada bintang. Setelah itu di sini ada to petik. Sini kita tambahkan db user, petik lagi, lalu kita tambahkan add, petik lagi, kita tambahkan persen, lalu petik lagi, di sini backslash. Oke, kita cek dulu. Grant all privilege on to do titik bintang to db user. Oke, kalau udah kita enter. Setelah itu kita tambahkan
identified by db pass. Oke, seperti ini. Di sini kita tambahkan identified by db pass titik 2. Selanjutnya kita tambahkan, di sini kita enter, kita tambahkan flush privilege. Oke, seperti ini. Kita enter, setelah itu kita tambahkan truncate to do titik item titik 2, lalu di sini EOF. Oke, sudah selesai untuk poin 2.1. Selanjutnya kita ke poin 3, yang dimana poin 3 ini sama seperti sebelumnya, kita akan mengedit file YAML-nya di bagian web config ya. Jadi di web config kita akan menambahkan di config-nya seperti ini. Kita cari dulu web config itu di mana. Sepertinya di bawah ya. Ini web server, lalu web volume VDA. Nah, ini web config yang dimana kita akan menambahkan bagian ini itu di config ini. Nah, sebenarnya bisa kita copy. Saya sempat cari caranya juga di AI. Ini saya sudah coba tulis langkah-langkahnya. Kita coba untuk kopas saja ya, karena di sini terlalu panjang, jadi kita coba untuk kopas. Sebelumnya juga saya sudah melakukan praktik ini dan berhasil. Semoga di video kali ini juga berhasil ya. Nah, ini kita di bagian ini, kita enter. Aduh, maaf. Sebentar. Sebelumnya, untuk langkah pertama, dari file yang sedang dibuka, tekan ESC, ketik set paste. Oke, kita ESC dulu di sini. Lalu kita ketik titik 2, set paste. Kita enter. Nah, di sini kita sudah di bagian ini. Setelah itu tekan I untuk masuk ke mode insert. Kita tekan I, ini sudah di insert. Selanjutnya paste blok YAML atau script. Oke, kita paste bagian ini. Oke, udah kita Ctrl C. Selanjutnya kita paste di sini ya. Kita tunggu sebentar. Oh, dia. Sebentar ya.
Sepertinya tidak bisa ya. Tapi sebelumnya saya sudah melakukan praktik ini, itu bisa. Dan ini nggak tahu kenapa malah, waduh, nge-lag lagi. Sebentar ya. Ini jangan sampai mati. Lihat terus ya ininya, jangan sampai stop mati ya. Oke, di sini kita ketik aja lah ya. Karena nggak bisa dipaste. Kita kembali dulu ke, ini masih di dalam insert. Jadi kita ke ESC dulu. Sini kita ketik set no paste. Oke, di sini kita coba ketik ya untuk poin nomor 3.1. Oke, kita harus teliti di sini. Yang pertama itu pagar terlebih dahulu di sini. Oke, ini ternyata nggak bisa karena kita masih di mode yang paste tadi ya. Jadi di sini kita coba ESC dulu. Kita coba set no paste. Kita enter, di sini kita ketik I. Oke, di sini kita coba ketik lagi sekarang dari bintang ya. Config di sini. Pagar seperti ini, /bin/base. Kita enter, lalu di sini kita ketik sys/proc/sys/net/ip versi 4/ip forward sama dengan 1. Kita cek setiap barisnya, kita cek ya di sini. Oke, selanjutnya di sini sysctl net.ip versi 4.conf.all.forwarding sama dengan 1. Kita cek lagi. Sysctl net IP versi 4 conf all forwarding sama dengan 1. Oke. Selanjutnya di sini kita enter. Kita gunakan perintah echo petik net.ip versi 4.conf.all.forwarding sama dengan 1, petik, lalu /etc/sysctl
titik D /99 min sysdcl.conf. Oke, kita cek lagi. Echo net IP versi 4 .conf.all.forwarding sama dengan 1/etc/systemctl .d /99 min sysdcl ini salah, sysctl. Oke, jika sudah kita enter. Astaga. Emang kadang agak ini ya, agak ngebug, jadi kita harus Oke, sysctl.conf sudah. Selanjutnya di sini sysctl -p, lalu sysctl -min system, lalu firewall min offline min cmd min zone sama dengan public backslash. Kita cek lagi. Firewall min offline min cmd min zone sama dengan public backslash. Oke, kita enter. Lalu min add min forward min, kita lihat ini sebentar. Oke. Di sini tadi sampai bagian admin forward ya. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman, kalau misalkan indentasinya di sini belum benar. Jadi ini kita oke, seperti ini. Add forward port sama dengan port sama dengan 30.80 30.080.2 proto sama dengan TCP .2 top port sama dengan 3080.2 to add R sama dengan 192.168.8.10. Oke, kita cek lagi. Min add min forward min port sama dengan 3080.2 proto sama dengan TCP .2 to port
sama dengan 3080.2 to add R sama dengan 192.168.810. Oke, kita enter. Selanjutnya kita ketik firewall min offline min cmd min zone sama dengan public min add min maskware add. Oke, kita cek lagi. Firewall min offline min cmd min zone min sama dengan public min add min mas. Oke, ini kita enter. Selanjutnya kita ketik lagi firewall min offline min cmd min zone sama dengan public min add min port sama dengan 80/TCP. Oke, kita cek firewall min offline min cmd min zone sama dengan public min add min port sama dengan 80/TCP. Oke, selanjutnya di sini kita enter, lalu kita ketik systemctl enable firewall D. Kita enter, lalu systemctl start firewall D. Oke, selanjutnya /usr/bin/set min i s min 192.168.173.187 min 172.250.174 min g backslash. Min i s 192.168.172.175.250.174. Nah, ini 174 ya. Oke. Min g backslash. Kita enter, lalu /www/html/script/item/js. Kita cek /var/www/html/script/item/js. Oke, ini sudah selesai. Kita lihat lagi. Saya mau ngecek di bagian yang database server tadi. Sebentar ya. Oh iya, sudah. Oke, selanjutnya jika sudah, untuk simpan dan juga keluar, ini kalau sudah kan kita disuruh untuk simpan perubahannya ya. Lalu close the template file. Caranya kita ke esc, lalu kita ketik *2, lalu kita ketik wiki, kita enter. Nah, ini kita sudah keluar dari file YAML-nya. Selanjutnya kita ke poin nomor 4. Ini kita akan pindah ke
user developer 1 dengan perintah search developer 1 min production min rc. Oke, kita enter. Nah, di sini kita sudah berada di kredensial user developer 1. Oke, selanjutnya kita gunakan perintah selanjutnya kita akan create the web app stack yang dimana di sini itu kita akan membuat stacknya dengan perintah openstack create backslash. Di sini openstack create backslash. Kita enter. Di sini kita ketik perintah min template. Lalu di sini web app min stack.yaml web app min stack. Oke, kita lihat lagi min template web apps min stack.yaml web app min stack. Kita enter. Nah, outputnya seperti ini. Jadi di sini itu bisa kita lihat kita membuat stack web app stack menggunakan file web app stack.yaml ya tadi. Nah, saat perintah ini dijalankan, di sini OpenStack-head itu akan mulai membuat seluruh komponen aplikasi 3 tier secara otomatis. Di sini bisa kita lihat untuk name-nya web app stack, lalu di sini ada ID-nya, lalu ada description-nya, lalu ada creation time dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya untuk poin nomor 5. Ini kita akan verifikasi status stack-nya, yang dimana menggunakan perintah openstack list min f.json. Oke, kita ketik openstack list min f.json. Kita enter. Nah, di sini dia akan menampilkan dalam bentuk JSON. Itu ada ID-nya, lalu untuk stack name-nya itu web app stack. Lalu di sini ada project-nya, stack statusnya itu adalah create complete. Lalu creation time ini tanggal 19 bulan 4 2026 dan update time-nya itu adalah 0. Oke, selanjutnya kita akan konfirmasi dengan perintah openstack server. Di sini kita gunakan perintah openstack server list backslash, lalu di sini kita gunakan perintah min c id min c name min c status, lalu min c networks. Oke, ini kita enter. Nah, di sini itu kita memeriksa instance yang sudah kita buat. Nah, di sini itu muncul 3 server ya, yaitu ada database, web, dan juga app server yang dimana statusnya itu adalah aktif. Oke, selanjutnya kita ke poin nomor 6, yang dimana di sini kita akan mengambil IP public aplikasi webnya. Nah, perintahnya itu adalah openstack output show backslash. Ini kita enter. Sini kita gunakan perintah min all web app min stack. Oke, kita enter. Nah, di sini kita akan mendapatkan informasi IP-nya. Nah, di sini tampilan seperti ini, yang dimana IP yang kita gunakan itu adalah bagian 172.25.250.174. Oke, di sini
IP kita adalah 172.25.250.174. Oke, sama ya. Selanjutnya, jika sudah, di sini kita akan melihat floating IP yang digunakan untuk mengakses aplikasi dari browser. Nah, caranya di sini kita menggunakan IP 172.25.250.174 ini. Ya, di sini kita ini jangan kita full screen, lalu kita ke bagian Firefox. Nah, di sini ini kita ketik http enggak ada s-nya /2 //172.25.250.174. 174 kan? Ya, di sini http 172.25.250.174. Kita enter. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi di sini kita bisa sesuaikan IP-nya sesuai dengan IP yang muncul di bagian tadi. Kebetulan tadi IP saya itu sama-sama yang ada di Red Hat. Jadi kita menggunakan IP-nya 172.25.250.174. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan isi dari description untuk description-nya ini ya. Sesuai dengan ketentuan di 6.2 dan 6.3. Open a web browser and access the public IP address of the web application. Oke. Lalu add an item to the queue to verify that the application is working. Oke, di sini kita coba di description kita tambahkan misalnya tugas 1 ya. Oke, jika sudah di sini kita klik save. Kita tunggu. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Oke, seharusnya kalau misalkan itemnya itu berhasil, dia akan muncul di current issues di sini. Yang dimana itu artinya aplikasi 3 tier itu berjalan dengan benar. Nah, ini emang lumayan lama. Kalau tidak muncul, biasanya ada peringatan di sini kalau misalkan dia emang nggak muncul. Tapi ini belum ada peringatan dan di current issues-nya juga belum muncul. Nah, di sini ada peringatan there was a problem in the server. Ada kemungkinan ada masalah ya. Dan saya juga nggak tahu kenapa ini seperti ini. Mungkin ada kesalahan di YAML atau di lain halnya, tapi kita sudah berhasil sampai di bagian 6.1 ya. Jadi mungkin langsung saja di sini tadi juga sudah saya jelaskan. Jadi di sini untuk ngetesnya kita tambahkan di add issue, di sini description-nya kita tambahkan tugas 1. Jadi kalau misalkan berhasil di current issues di sini dia akan muncul seperti itu. Oke, ini kita kembali lagi aja ke terminal. Untuk langkah yang terakhir itu adalah sebentar.
Oke, untuk langkah terakhir di sini itu adalah evaluation yang dimana kita akan menampilkan grade-nya dengan perintah lab Cloud Apps review grade ya. Oke, seperti ini. Kita enter. Nah, yang dimana perintah ini itu untuk menjalankan grading, yang dimana memastikan semua langkah di lab session di lab chapter 6 ini itu sudah berhasil. Nah, di sini bisa kita lihat ini sudah pas semua, tapi nggak tahu kenapa tadi waktu kita coba tes di Firefox itu nggak berhasil. Tapi di saat kita lihat di grade-nya ini bisa pas semua ya. Yang dimana artinya kalau ini sudah pas semua, itu berarti semua langkah yang kita lakukan di lab ini itu sudah sesuai dengan apa yang diminta. Oke, selanjutnya kita lakukan finish yang dimana dengan perintah lab cloud apps review finish. Oke, kita enter. Ini kita tunggu sampai hasilnya sukses semua ya. Nah, untuk perintah lab cloud apps review finish ini sendiri itu digunakan untuk menyelesaikan seluruh research yang dimana di sini kita bersihkan supaya tidak mengganggu praktikum selanjutnya atau tidak mengganggu exercise selanjutnya ya. Oke, ini kita tunggu dulu. Nah, ini dia sudah sukses semua, yang artinya kita sudah membersihkan research di lab ini. Oke, mungkin ini sudah cukup sampai selesai ya. Jadi kesimpulannya dari praktik pada chapter 8 di lab ini, di sini kita berhasil untuk mendeploy aplikasi 3 tier menggunakan template hot berbasis YAML tadi, lalu menambahkan kustomisasi cloud init pada database dan web tier-nya, lalu menjalankan stack web app stack-nya, lalu memverifikasi bahwa instance database web dan juga app servernya itu aktif. Walaupun tadi ada waktu kita coba verifikasi di Firefox itu tidak berhasil, tapi di grade-nya itu sudah berhasil semua, yang artinya lab ini sudah berhasil saya selesaikan ya. Dan gak tahu kenapa tadi ada masalah itu. Oke, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat malam dan terima kasih.